kembali lagi bersama saya Usradi Usman Al-Gayuni. Dalam kesempatan yang berbahagia ini bersama kita sudah bergabung Alicia Eprianda dan Nikita Okta Jiamita yang sempat mengharumkan nama Indonesia dalam International Young Scientist Innovation Exhibition. Langsung saja kita ngobrol dengan Cia dan Niki. Assalamualaikum Cia, Niki. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar nih, Cia, Niki? Baik, alhamdulillah. Ini Bapak gimana, Pak? ya, alhamdulillah sehat walafiat. Cuma ya masih tetap waspada ya. Apalagi ini makin banyak yang kena nih Omikron. Dan mudah-mudahan kita sehat walafiat, selalu dalam lindungannya, ya termasuk penonton podcast kita ini. Ini gimana perkuliahannya? Untuk saat ini masih tanggal 7 Februari masuk semester 4, Pak. Udah semester 4 ya, si Cia ya? Iya. Kalau si Niki? Kalau saya lagi mempersiapkan untuk UAS, Pak, sebentar lagi. Ya, persiapan UAS semester berapa? Baru semester 1. Baru semester 1? Iya. Ya. Niki jurusan apa? Kuliah di mana? Saya kuliah di Bina Nusantara, atau biasa dipanggil BINUS, jurusannya Computer Science atau IT. Iya. Ini nyambung ke era digital sekarang ya, artificial intelligence ya. Iya, benar. Iya. Kalau Cia sendiri? Saya jurusan Sosiologi Agama, Pak, di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ya, ini menarik. Kenapa sampai ngambil sosial agama, social science? Padahal dulu kan basicnya peneliti ya. Iya. Jadi selama SMA, Pak, 3 tahun di SMA kan saya mengambil jurusan IPA. Di sanalah saya lebih meneliti ke bidang biologi dan kimia. Dan itu menghabiskan banyak waktu di laboratorium. Bahkan hari-hari saya selama SMA lebih sering juga dengan Niki dan teman-teman lainnya gitu untuk meneliti di sana bersama guru pembimbing. Nah, untuk kuliah sendiri saya berpikiran, Pak, setelah pulang dari Malaysia kemarin, saya melihat interaksi di masyarakat itu perlu bergaul dengan masyarakat banyak. Nah, akhirnya di kuliah saya ambil social science untuk bisa lebih terjun ke masyarakat, berinteraksi, dan mempersiapkan pola pikir masyarakat yang lebih baik di masa depan. Ya, tentu ini sangat bermanfaat pengalaman dan basic sebelumnya karena memberikan fondasi yang kuat untuk risetnya ya. Ya, ini Cia dan Niki kuliahnya sendiri gimana? Jalur prestasi atau seperti apa? Kalau saya sendiri jalur prestasi, Pak, seleksi prestasi akademik nasional atau biasa disebut SPAN PTKIN. Ya. Niki? Kalau saya lewat jalur prestasi juga, Pak, dan kebetulan dapat beasiswa 100% di BINUS. Wah, alhamdulillah ya. Jadi full scholarship nih. Selamat Niki, juga Cia di jalur prestasi tadi. Ini keren, hebat ya. Dan ini selama perkuliahan, bagaimana kegiatan di luar kuliah? Cia dulu. Oh, iya, Pak. Kalau untuk saya saat ini aktif di beberapa UKM atau unit kegiatan mahasiswa di UIN, Pak. Ya. Kemudian ada lagi mengikuti penulisan jurnal, workshop bersama dosen-dosen, dan untuk persiapan publish UIN gitu. Ya. Untuk tulisan. Berarti aktif menulis ya? Iya, Pak. Tulisannya publish di mana saja? Kalau saya sekarang lebih banyak artikel sih, Pak. Yang saya publish di media ya seperti Readers ID. Kebanyakan sih di Readers ID, Pak, sekarang, dan Kompas. Iya. Ada lagi website UIN. Masuk di Kompas juga? Iya, Pak.
Kompos online cetak? Online sih Pak. Online ya. Kalau Niki gimana Ki? Ini masih semester 1 ya? Udah Iya, terlibat masih di semester kegiatan ekstra kampus? Kalau saya sendiri, kalau untuk internal kampus itu sedang mengikuti GDSC. GDSC itu Google Developer Student Club. Jadi itu untuk mengasah skill coding, pokoknya yang berkaitan dengan AI, UI UX, gitu. Terus kalau misalnya di eksternal kampusnya, saya ikut organisasi ISEC, jadi itu semacam non-governmental organization, itu organisasi internasional dan yang berfokus pada leadership skill gitu, Pak. Ya, wah, tips sekali ya, luar biasa ya. Dan ini dengan situasi kita masih pandemi, lebih banyak daring, luring kegiatan perkuliahannya? Kalau saya sudah luring, Pak. Ya. Kalau Cia? Sudah aktif di kampus, Pak. Ya. Kalau Niki? Kalau saya masih full online, Pak. Masih full online, oke. Iya. Nah, kita ke International Young Scientist Innovation Exhibition. Itu gimana ceritanya? Waktu pas SMA dulu, sampai kalian meraih gold medal saat itu. Ya, baik Pak. Jadi itu mulainya kami tahun 2018 ya, Niki ya. Awalnya kami ikut ISPO dengan judul penelitian yang berbeda, Pak. Saat itu kami meneliti tentang kopi, bimbingan Bu Helida Fitri juga. Namun kami waktu itu sempat gagal, Pak. Proposal kami, iya ISPO. ISPO itu apa? ISPO? Indonesian Science Project Competition. Oke. Ini setingkat Indonesia dan nasional ya skupnya ya? Iya, Pak. Terus? Waktu itu kami gagal. Nah, kemudian sedikit ada kekecewaan di hati kami waktu itu, Pak, karena beberapa bulan lamanya kami sudah teliti namun gagal. Tapi semangat pantang menyerah itu terus kami tanamkan. Kemudian di akhir tahun 2018 menuju 2019, kami ikut lagi kompetisi. Waktu itu saya Instagram Indonesian Young Scientist Association itu mengikuti memfollow akun Instagram saya. Kemudian saya searching bahwa mereka mengadakan lomba online science project competition di tingkat nasional seluruh Indonesia. Nah, akhirnya kami ubahlah metode penelitiannya, kami ubah total menjadi meneliti andaliman. Bidang biologi life science. Alhamdulillah waktu itu kita teliti sekitar 3 bulan ya, Nik ya? Iya, kurang lebih 3 bulan. Iya, kurang lebih 3 bulan. Kami coba daftar gitu Pak dengan keyakinan gitu. Akhirnya alhamdulillah kami lolos di tingkat internasional, kami dapat medali emas di tingkat nasional. Ya, ini Niki barangkali menambahkan. Jadi andaliman ini diteliti apanya dan waktu itu seperti apa prosesnya, Niki? Awal mulanya kami penasaran dari salah satu masakan tradisional yang ada di Takengon. Jadi itu menggunakan andaliman atau biasanya kita sebut dengan empan ya Pak. Jadi kita penasaran nih kenapa bisa tahan lama dengan adanya empan itu. Jadi kita teliti manfaat lebih dalamnya lagi tentang empan dan kita mendapatkan hasilnya kalau empan itu bisa mengawetkan ikan. Setelah itu kami mencoba meneliti ke laboratorium dengan bimbingan Bu Helida Fitri. Dan di situ kami yang pertama caranya kami blender terlebih dahulu, kemudian kami saring. Setelah itu kami panaskan ekstrak andalimannya agar mendapatkan cairan yang lebih pekat. Setelah itu kami suntikan ke bagian insang dan perut karena di bagian ikan yang terdapat banyak bakteri itu di insang dan perut gitu Pak. Ya, dan hasilnya?
Dan hasilnya sesuai ekspektasi kami, ikan tersebut bisa bertahan kurang lebih 3 hari. Iya, iya. Dan temuannya itu ya, Iya. waktu itu berapa banyak peserta yang ikut IUSSI ini? Untuk pesertanya sendiri, karena itu internasional, seingat saya dari 10 negara, dan setiap masing-masing negara itu bukan cuma mengirimkan satu kelompok atau satu peserta saja, tapi banyak tim gitu. Ya, dari Indonesia sendiri berapa banyak yang ikut ketika itu? Saya kurang tahu detailnya, mungkin lebih dari 10, Pak. Dari Indonesia sendiri. Ya, ya. Dan waktu itu, ini sebelum pandemi ya? Cia ya? Ya, sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Dan kalian ke Malaysia langsung ya? Bisa Ya, diceritakan nggak nih ke teman-teman pas di sana itu seperti apa tahapannya? Barangkali ada presentasi. Gimana? Iya Pak, jadi waktu itu kami ambil exhibition ya Niki ya. Jadi presentasi berdua langsung kepada Dewan Juri gitu Pak. Metode presentasinya itu seperti apa namanya itu stand. Jadi di dalam satu ruangan itu banyak stand, di 10 negara digabungkan semuanya di situ. Kami waktu itu presentasi kepada Dewan Juri sekitar 15 menit. Selebihnya kami presentasi ke teman-teman yang bertanya kepada kami, Pak, yang datang ke stand kami. Iya, iya. Dewan jurinya berapa banyak? Ada 4 waktu itu, Pak, dari 4 negara. 4 dewan juri dari 4 negara dan stand kalian didatangi. Masih ingat yang ditanya apa? Lebih detailnya itu tentang cara pembuatannya, Pak. Kemudian Dewan Juri nanya kalau apa itu andaliman, terus sedikit menambahkan, Pak, yang ditanya untuk dari Dewan Juri itu juga gimana sih kita dapat inovasi itu atau ide itu, asal mulanya dari mana, gitu Pak. Ya. Terus? Terus juga Dewan Juri, feedback dari Dewan Juri juga alhamdulillahnya bagus-bagus. Dan mendukung juga gitu Pak inovasi yang kami buat. Sampai akhirnya kami mendapatkan medali emas. Ya. Nah, tadi kan sempat kecewa ya, dan itu manusiawi. Ya, setiap orang pernah gagal. Dan saat kalian diumumkan meraih medali emas itu gimana, Niki? Cia? Nggak nyangka juga gitu Pak. Kami pun nggak percaya sama diri sendiri. Wah kok bisa ya gitu. Nggak nyangka karena kami waktu itu cuman dengan keyakinan hati Pak gitu. Pokoknya coba terus. Kalau gagal pun coba terus. Dan akhirnya di percobaan kedua kami berhasil. Alhamdulillah. Dan ini luar biasanya percobaan kedua setingkat internasional dan langsung meraih gold medal ya. Iya. Ya, tapi waktu itu sempat kena mental nggak sih dengan peserta dari 10 negara tadi? Iya Pak, karena saat itu yang memang benar-benar harus kami siapkan kan adalah bahasa Inggris kami gitu Pak. Bagaimana presentasi 15 menit itu bisa kami maksimalkan dengan bahasa Inggris. Kemudian kami harus membaca lagi ulang jurnal yang sudah kami buat gitu. Mungkin yang menjadi insecure kami adalah peserta-pesertanya itu kan kalangan-kalangan elit gitu ya Pak, dari internasional, SMA, boarding school yang memang kami pun saat bertemu mereka merasa, wah bisa nggak ya kami bersaing dengan mereka gitu. Namun Bu Fitri selalu meyakinkan kami gitu, kalau percaya sama diri kalian, kalau kalian mampu, jangan lihat orang lain, tapi berusahalah semaksimal mungkin, usahakan maksimal gitu Pak. Akhirnya alhamdulillah kami pun percaya diri saat itu. Ya, jadi dengan dorongan semangat guru pembimbing tadi, Ibu Fitri tadi ya,
ini makin menguatkan motivasi kalian ya, Cia Niki ya. Iya. Jadi kalau Niki sendiri gimana menghadapi keinsecurean tadi? Ini kan udah kena mental nih ya ceritanya ya. Iya. Gimana Niki? Saya sendiri selalu ngambil sisi positifnya sih Pak. Kalau kena mental itu memang benar, waktu di lomba itu lihat di stand kanan kiri kok pada lancar semua bahasa Inggrisnya gitu. Iya. Terus tapi dari situ saya dan juga Elisia juga bisa belajar gitu Pak, dari pengalaman-pengalaman kami itu, dan bisa kedepannya itu lebih berani dan lebih percaya diri sama apa yang kami bawakan. Dan yang pasti nggak berekspektasi yang macam-macam sih Pak waktu itu, tapi ternyata alhamdulillahnya mendapatkan medali emas. Iya, iya. Jadi luar biasa ya, dengan semangat yang terus dipelihara, kemudian ya persiapan yang benar-benar matang, ya termasuk menghadapi diri sendiri ya, menghadapi diri sendiri, bagaimana tampil maksimal di exhibition itu ya, terutama di presentasinya. Nah, dan ini meraih medali emas. Apa kemudian ada apresiasi dari pemerintah daerah terhadap kalian, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten? Iya Pak. Jadi setelah kami pulang dari Malaysia Pak, sebelumnya kami disambut dulu dari pihak sekolah, kepala sekolah kami. Saat itu kata Bapak Kepala Sekolah, Bapak Bupati Sabela tidak bisa hadir, sehingga Pak Bupati mengundang kami makan malam. Begitu. Kemudian di situ kami diberikan apresiasi, penghargaan, sejumlah uang, seperti itu Pak. Ada lagi penghargaan dari Gubernur Aceh. Kami diundang langsung ke Banda Aceh waktu itu memperingati Sumpah Pemuda. Ya, barangkali dinobatkan Niki saat Sumpah Pemuda atau hari tertentu di daerah itu? Oh iya Pak, kami dinobatkan sebagai pemuda Aceh berprestasi bersama pemuda-pemuda berprestasi lainnya pada saat upacara Sumpah Pemuda yang langsung diserahkan oleh Pak Gubernur waktu tahun 2019 itu. Ya, wah, ini keren sekali ya. Jadi penghargaan daerah, pengakuan ini loh anak-anak dari Aceh yang berprestasi dan benar-benar di-appreciate begitu karena prestasinya di internasional lagi. Kalau untuk kabupaten sendiri gimana Cia? Apa ada penobatan khusus begitu? Kalau tadi kan diundang ya, terus dikasih penghargaan sejumlah uang begitu. Kalau untuk penobatannya sendiri Pak, saat itu kami dinobatkan sebagai juara 1, peraih gold medal di ajang internasional. Itu ya, ini, penobatan. Iya. Berarti perhatiannya juga luar biasa ya dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sendiri yang langsung oleh kepala daerahnya. Nah, waktu pas sekolah SMA dulu, ini kalian SMA-nya di SMA 1 Takengon? Iya. Ya, ini gimana? Apa memang basicnya ini kalian aktif di sekolah, terus yang memang lebih ke sainsnya? Secara akademik juga gimana, Niki? Cia? Seperti yang dibilang Elisia tadi, Pak, kami sudah memulai pada tahun 2018 dan itu memang relate sama lomba-lomba yang kami menangkan sebelumnya. Gitu. Jadi kami disibukkan sama itu sih Pak, kegiatan untuk mempersiapkan lomba-lomba itu. Terus untuk kegiatan lain, mungkin saya ikut paduan suara dan mungkin Elisia bisa menambahkan organisasi yang diikuti atau ekstrakurikuler. Iya. Pada saat SMA. Gimana, Cia? Kalau saya sendiri, Pak, mungkin sama seperti Niki. Saya ikut marching band, nari, untuk kegiatan ekstra di luar sekolah gitu, Pak. Namun yang kami fokuskan di situ adalah di penelitiannya, Pak, akademiknya gitu, Pak.
aktif di keduanya gitu. Dengan kegiatan di luar kelas ya, tadi neliti dan sejumlah kegiatan. Kalau kegiatan belajarnya sendiri gimana? Prestasi akademiknya? Kalau prestasi akademik, mungkin kami sepanjang tahun 2017 sampai 19 itu sama sih Pak, karena mengikuti perlombaan berdua. Kemudian di kelas juga kami satu kelas dulunya. Jadi alhamdulillah sama-sama bersaing secara sehat, belajar terus gitu. Alhamdulillah prestasi yang kami dapatkan karena join terus sama-sama, kami dapatkan bersama gitu. Iya. Ini kok bisa join dari awal sampai akhir? Oh iya Pak. Jadi karena dari kelas 10 ya Niki ya, kita udah satu kelas Pak. Jadi awalnya saya ngajak Niki untuk ikut penelitian gitu. Saya sebelumnya udah hubungin dulu Ibu Fitri gitu. Kata Ibu Fitri, coba cari partner siapa gitu, satu orang. Kemudian karena saya lihat basic Niki suka meneliti, suka menulis gitu Pak, saya ajaklah join saat itu. Alhamdulillah Nikinya mau. Akhirnya dari situ kami bicara lagi dengan Bu Fitri untuk apa yang akan kami teliti, bagaimana yang akan kami lakukan selanjutnya. Dari situ akhirnya kami terus sama-sama belajar gitu Pak. Ya, Niki sendiri kok mau diajak waktu itu berpartner sama Cia? Saya melihat kesungguhan Alicia sendiri, Pak, karena dia menceritakan tentang pengalaman-pengalaman sebelumnya yang dia miliki, terus saya jadi termotivasi gitu. Jadi interest juga ke penelitian. Jadi saya menerima ajakan itu dan akhirnya sampai di lomba-lomba yang kami dapatkan itu kami ikuti. Ya, dan ini nggak salah milih ya, dan nggak salah menerima ya, sehingga bisa berpartner dan berchemistry, bisa juara bahkan mengharumkan nama bangsa Indonesia di tingkat internasional. Nah, ini luar biasa ya Cia, Niki. Dan ini terakhir Cia, Niki, ini pesan nih buat teman-teman penonton podcast ini, apalagi situasi pandemi, kemudian era digital, disrupsi, dan sekarang sudah mulai artificial intelligence. Nah, ini bagaimana kita mesti menyikapi situasi ini dan apa yang mesti kita lakukan? Ya, termasuk bagaimana teman-teman supaya bisa berprestasi seperti Niki dan Cia. Ya, silakan. Niki dulu. Kalau pesan saya kepada viewersnya Pak Yusradi, jangan pernah takut sama kegagalan, itu normal, tapi kalau bersedih itu nggak apa-apa, itu hal yang normal juga, tapi jangan terlalu berlarut-larut gitu. Tetap berusaha untuk bangkit lagi, karena kalau kita berlarut-larut, di luar sana banyak banget para pemuda-pemuda yang terus berjalan gitu, karena waktu tetap berjalan. Dan juga karena kita sebagai Gen Z, Gen milenial, kita juga harus mengembangkan skill diri sendiri dengan cara kan banyak di era digital sekarang kita dimudahkan dengan yang namanya internet dan hal-hal yang lainnya, kita bisa mengasah skill dari situ gitu. Ya, Cia sendiri? Ya, mungkin menyambung dari Niki tadi Pak, untuk seluruh penonton podcast ini yang mungkin nanti akan menonton, pesan saya jangan pernah menyerah gitu Pak. Seperti yang Bapak katakan tadi bahwa kegagalan itu adalah manusiawi. Ketika kita yakin dengan apa yang ingin kita raih, ketika niatnya bagus, insya Allah pasti ada jalannya gitu Pak. Jangan pernah menyerah. Bahwa
siapapun yang menonton, tanamkan dalam diri masing-masing, I like my dream and I have to like the process too. Ketika kita mencintai mimpi kita, berarti kita juga harus mencintai segala prosesnya. Insya Allah, ketika kita terus giat mengasah skill, kemampuan, akan ada jalan yang Allah akan berikan. Yang penting jangan menyerah. Ya, dan menyikapi situasi pandemi dan era digital ini gimana, Cia? Iya, Pak. Jadi mungkin untuk sekarang ya, Pak, awal tahun 2020 waktu itu sampai sekarang kegiatan itu terus dibatasi gitu ya, Pak. Mulai dari akademik pun begitu, ada yang daring, ada yang luring, tapi lebih kebanyakan daring. Kalau menurut saya pribadi, sekarang ini kan di era digital, banyak lembaga-lembaga yang memfasilitasi untuk mengikuti lomba, walaupun secara online gitu, Pak. Bagaimana bisa terus mengasah skill berprestasi adalah kemauan itu harus terus kita tanamkan gitu, Pak. Banyak kalau kita cari searching di Instagram, internet, ada banyak lomba-lomba yang bisa kita ikuti. Coba terus asah kemampuan dari situ. Sehingga nanti setelah pandemi berakhir, insya Allah, ilmu itu tetap kita dapatkan dan bisa kita kembangkan. Ya, kalau Niki, ini karena komputer, IT Science, apa yang mesti kita kerjakan ini menyikapi digital ini, digital era? Saya menambahkan dari Alicia, benar sekali itu banyak platform yang bermanfaat untuk mengasah skill, dan saya sendiri juga belum terlalu fluent untuk ke AI atau UI UX. Jadi cara saya untuk menyikapinya itu aktif mengikuti bootcamp, terus juga organisasi yang bisa menambah skill sekaligus juga menambah relasi saya untuk perjalanan karir saya begitu. Ya, oke. Ini luar biasa, Niki, Cia. Mudah-mudahan podcast kita ini bisa memotivasi teman-teman dan menjadikan kalian role model supaya bisa berprestasi lebih, makin membanggakan negara kita di kancah internasional nantinya. Ini terima kasih nih Cia, Niki atas waktunya dan sharing yang luar biasa. Sukses terus buat kalian dan lancar terus perkuliahannya. Semoga apa yang menjadi target dan impiannya tercapai ya. Ya, amin. Terima kasih Pak atas opportunity-nya udah diundang ke podcast Pak Yusradi. Iya. Sama-sama. Sampai ketemu di podcast lainnya nanti, insya Allah. Ya. Sekali lagi, makasih Niki, Cia ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.